Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Jadi ibu-ibu, apa kabar semuanya? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana pola asuh di antara panah, bagaimana treatment kita menghadapi anak kita, dan bagaimana kita juga untuk mengasuh anak kita. Jadi di sesi ini kita akan mempelajari tentang pola kesehatan, mulai dari ibu hamil sampai 1000 hari kehidupan, atau sampai nanti gizi yang bagaimana yang harus dibutuhkan seorang ibu dan anaknya nanti. Jadi di modul ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana prosesnya anak itu di dalam kandungan sampai dia lahir, sampai kemana juga kebutuhan gizinya yang harus kita penuhi nanti. Meskipun kita masyarakat prasejahtera, tapi tidak boleh menganggap kebutuhan dari gizi tadi harus tidak terpenuhi. Makanya di sesi ini ibu-ibu kita harus memenuhi semua proses-proses tadi biar nanti kita untuk mendapatkan anak yang lebih pintar tadi, anak yang lebih tinggi, tidak stunting dan segala macamnya bisa kita dapatkan dengan baik seperti itu. Jadi di modul ini kita akan melihat pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi di layanan kesehatan ibu hamil, ibu adalah sosok dari lahirnya seorang anak seperti itu. Jadi kalau misalnya ibunya nanti juga menghasilkan anak yang kurang baik secara fisik, secara mental segala macamnya, jadi ibunya yang memang kurang konsumsi makanan-makanan mungkin yang bisa mendongkrak anaknya untuk bisa lebih sehat ketika lahir. Jadi di sini ada gambarnya di flip chart ini. Ibu hamil tidak siap melahirkan bayi dengan berat badan layar rendah. Jadi maksudnya ibu-ibu, kalau misalnya ada ibu yang hamil di sini, kebetulan ada ibu-ibu yang hamil di sini. Kalau misalnya ada, kalau berat bayinya rendah ketika kelahiran, mungkin ada penyebabnya. Jadi makanya kita telusuri kenapa hal itu terjadi seperti itu kan. Misalnya ibunya malas makan makanan yang bergizi, kekurangan karbohidrat, atau kebiasaan yang merokok segala macamnya. Apakah ibu-ibu ada yang merokok juga? Karena beberapa orang tua tidak mempedulikan hal-hal yang berbau seperti itu, karena ibu-ibu sekarang juga lebih lebih fleksibel daripada ibu-ibu sebelumnya. Tapi di sini kita lihat ketika ibu hamil yang tidak melahirkan anak sehat akan mengakibatkan anaknya dengan berat badan yang rendah. Terus bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Makanya saya tadi bilang kalau misalnya gizinya tidak seimbang, dan anaknya juga akan lebih gampang terkena penyakit seperti itu ya. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas, tinggi sesuai prestasinya, tinggi dan sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Jadi ketika anak baru mulai lahir sampai dia bisa jadi bayi, sampai dia sekolah dan sampai dia berkarir nantinya, itu ada peran orang tua seperti kita bahas di sebelumnya. Jadi peran orang tua sangat dibutuhkan ketika anak lahir. Makanya ada bahasa di sini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Di dalam flip chart ini kita lihat bisa ayah dan ibu mengandung dan kelahiran nifasnya 2 sampai 6 bulan, terus bayi sampai 6 sampai 12 bulan, terus anak sampai 12 sampai 24 bulan. Jadi 1000 kelahiran itu dimulai dari ibunya lahir sampai anaknya berumur 1 tahun. Jadi disitulah masa-masa pentingnya seorang ibu menjaga pola asuh, pola makan dan semuanya tentang hal yang bagaimana tentang membangun atau membuat anak kita sehat. Kenapa harus kita seperti itu? Dan ibu-ibunya juga harus bagaimana melakukan treatmentnya ketika dia sedang hamil. Di sini ada kita lihat periksa yang seperti ini. Kapan periksa kehamilan? Periksa kehamilan minimal 4 kali, lebih sering lebih baik. Jadi nggak harus dibatasi 4 kali, sampai juga 10 kali bisa. Tapi memang harus berpola, jangan tiap hari kan. Kalau tiap hari nanti bidan juga bingung apa ini punya anak ya. Jadi di 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, ya kalau ibu-ibu ada kabar bahagia anaknya baru lahir, ya silakan datang ke puskesmas, posyandu atau rumah sakit untuk memeriksa kehamilan pertamanya. Terus nanti di situ ibu-ibu akan diberikan arahan bagaimana menjaga pola makannya, diberikan arahan juga harus berat badan yang ideal sampai mana kalau misalnya anaknya lahir mungkin dari USG dan segala macamnya ya. Terus ada 1 kali di bulan keempat pada usia kandungan 4 bulan. Jadi di usia 4 bulan ini ibu juga harus kembali ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk bisa kembali kandungannya agar melihat sejauh mana perkembangan bayi tadi. Kalau perkembangan bayinya baik, ya mungkin akan dibantu dengan memberikan vitamin A apalagi ya. Terus penambah darah dan vitamin yang mengandung karbohidrat dan protein tadinya.
Terus di 2 kali nanti di 7 sampai 9 bulan ada prosesnya sampai 2 kali. 7 sampai 9 bulan, kehamilan ke-7, ke-8, ke-9. Jadi prosesnya ini nanti di sini nanti ibu akan memulai pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, tingkat lengan, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi, pemberian penambah darah tadi juga udah, terus laboratorium, terus diberikan penjelasan oleh pihak kesehatan terkait. Terus jika ada masalah akan diberikan pengobatan lebih lanjut, makanya harus rutin ketika kita harus pergi ke layanan kesehatan untuk memeriksa kehamilan kita. Makanya saya bilang tadi, makanan-makanan yang harus kita serap sebagai ibu hamil adalah harus makanan-makanan yang bergizi. Jangan sampai nanti makanan-makanannya juga tidak bisa kita saring dengan baik, anak kita juga tidak bisa memakan apa yang kita makan seperti itu. Jadi apa yang dimakan oleh anak, bahkan oleh ibu, itu juga yang dimakan oleh anak ketika hamil. Jadi di sini ada isi piringku. Isi piringku ini adalah cara untuk melihat sejauh mana ibu bisa mengkonsumsi makanan. Terus dari mulai lauk pauk, buah-buahan, protein, karbohidrat, mineral, sayur, dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya kita butuh protein, kita harus makan lauk pauk. Ini mulai ikan, daging, hal-hal yang seperti itu, telur, dan hal-hal yang bisa membangun menghasilkan protein. Terus kalau di karbohidrat, makanan-makanan pokok seperti nasi, bisa juga makan makanan yang berat, tapi memang harus dijaga polanya. Terus makanan yang mengandung mineral seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala macamnya. Makanya saya bilang tadi, kalau ibu tadi sudah menerapkan ini, berarti dia sudah care terhadap anaknya, care juga terhadap dirinya. Jadi dia menjaga pola kesehatannya, pola dirinya bagaimana berkembang, dan juga polanya untuk melihat anaknya nanti ketika lahir seperti itu. Jadi ibu-ibu juga disarankan minum air 8-12 gelas per hari, cuci tangan pakai sabun. Jadi jangan nanti ketika hamil, bukan karena corona ya, ketika hamil nanti jangan makan nggak cuci tangan, karena apa yang saya bilang tadi, apa yang dimakan ibu itu juga yang dimakan oleh anaknya gitu. Terus aktivitas lebih ringan. Jadi nggak ada nih ibu-ibu sebenarnya kalau kita misalnya sudah hamil jadi nggak bisa bergerak, harus melakukan kegiatan-kegiatan fisik, misalnya masih tetap memasak, tetap juga mencuci, dan segala hal-hal yang masih berbau rumah tangga masih bisa kita kerjakan. Jadi tidak ada alasan ketika ibu hamil tidak ada bisa bergerak, dan olahraga sangat disarankan ya untuk ibu-ibu biar nantinya juga kedepannya anaknya menantau jadi bisa jadi olahragawan karena ibunya pun rajin olahraga. Terus kalau bicara ibu hamil, kalau sudah saya bilang tadi minum air, konsumsi penambah darah, terus resep kesehatan, dan melakukan imunisasi menyusui dini. Jadi kalau kita menyusui anak kan setelah lahir itu penting 0 sampai 16 bulan. 6 bulan nanti ketika dia sudah 12 bulan ke atas baru kita bisa berikan MPASI kita, makanan pelengkap ASI kan. Jadi kalau kita sudah melahirkan anak, pola-polanya juga harus sama dengan pola yang sebelumnya. Jadi jangan ketika sudah selesai hamil nih, jadi nggak harus melakukan kegiatan-kegiatan yang saya bilang tadi. Tetap ketika anak lahir juga nanti ibu-ibu juga harus sering ke posyandu mengecek kesehatan anak, terus harus melakukan imunisasi, melakukan makan vitamin A untuk anaknya, terus juga harus menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, agar menghindari apa? Kita menghindari stunting. Ketika bicara stunting, anak akan tumbuh kerdil seperti ini, tidak sesuai dengan tinggi umur. Anak juga mungkin bisa juga tidak normal nantinya. Tidak normal ini katanya seperti anak yang disabilitas atau anak-anak yang kurang gizi seperti itu kan, kurus dan tidak bisa berkembang seperti teman-teman seumurnya. Terus kalau kita juga lihat anak kita nanti perkembangannya tidak sama dengan teman-temannya kan, pasti kita malu sendiri nantinya. Pasti ada rasa malu gitu kan. Karena apa? Karena kita tidak menjaga polanya dari awal. Padahal pola yang paling penting adalah ketika kita bicara tentang dampak kekurangan gizi adalah kita sudah harus minimalisir hal tersebut ketika hamil. Jangan nanti ketika anak kita lahir kita bisa kemudian hari. Sampai di sini Bu, ada kira-kira pertanyaan yang mau kita bahas atau segala macamnya? Kalau memang tidak ada, ya terima kasih Bu sudah datang di pertemuan P2K2 kita. Semoga ilmu-ilmu ataupun visi yang kita bahas seperti ini bisa menambah
wawasan kita terhadap bagaimana kita sebagai ibu hamil. Terima kasih Ibu, kita akan jumpa di kemudian harinya di bulan depan. Tetap semangat, salam PKH.